Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh, kembali lagi di Astar Channel 19. Oke, kawan-kawan, kali ini kita berbagi pengalaman bagaimana cara menservis kulkas sub satu pintu yang kena congkel ya, yang kena tusuk pisau ya, oleh konsumen. Kita cek ya. Nah, ini kulkas yang kena congkel konsumennya. Wah, ini kita persiapkan olinya dulu kawan-kawan. Ini tempatnya antik, ini mahal. Ya, jadi kulkas ini kecongkel di bagian atas. Jadi kulkas ini kita balikkan saja kawan-kawan. Ya, kita balikkan supaya kita nggak belok-belokkan evaporatornya lagi. Udah, kita balikkan saja karena kan dibalikkan, posisi Anda membalikkan itu mesinnya itu sudah ada copot ya. Nah, mesinnya sudah copot, jadi tidak ada mesin lagi. Baru kita balikan bodi kulkasnya. Oke, nah itu yang kena congkel ya. Nah, ini yang kena congkel, kita panasi dulu. Kita panasi menggunakan las ya. Ini las oksigen, gas oksigen ya. Bisa juga menggunakan high-cook, terserah ya rekan-rekan semuanya. Gimana enaknya, silakan saja. Kalau kami ini sedang lebih enak menggunakan las gas ya. Kita panasi terus hingga posisi yang bocor itu benar-benar bersih, tidak ada oli dan tidak ada ini ya, zat-zat yang menempel gitu. Ini lubangnya karena terlalu besar, jadi kita ketuk dulu supaya agak mengecil ya. Nah, tiup dulu. Jadi kita alas saja dari bawah. Ini kita gunakan untuk memukul nih apa yang ada di dekat kita ya kawan-kawan. Adanya palu ya palu, adanya tang ya tang, nggak ada masalah. Ini kan karena evaporatornya ini juga nggak keras ya, sangat lembut ya. Bahkan kita mengelas pun harus hati-hati supaya tidak jebol. Oke kawan-kawan, ini sudah bersih ya. Jadi evaporatornya yang bocor tadi sudah bersih. Nah, sekarang kita lakukan pengelasan. Kalau kami pengelasannya kan kawan, supaya tahan seumur hidup, ini jadi menggunakan las alu platinum kan kawan-kawan namanya. Nah, ini apinya terfokus kepada yang berlubang itu ya, karena congkel. Nah, oke, terus lagi ya, sip. Nah, sangat mudah ya kawan-kawan ya, cuman harus penuh perasaan. Posisi apinya juga jangan terlalu tajam. Kalau terlalu tajam, bukannya lubangnya rapat, malah bolong sekalian kawan-kawan. Oke, selesai gitu aja kawan-kawan. Nah, setelah itu nanti di amplas lagi dan dibersihkan lagi. Bisa Anda pilok ya supaya rapi, supaya seperti semula kawan-kawan. Kalau bawa pilok nih, ini kita pasti tidak bawa ya, jadi kita seadanya dulu. Kalau soal perapiannya silahkan rekan-rekan untuk mengatur sendirilah bagaimana rapinya ya. Nah, setelah itu kita balikkan lagi kan kawan, bautnya kita balikkan lagi. Kita sekarang mau mengisi oli, jadi jangan sampai mesin ini lupa tidak mengisi oli, lupa tidak menguras. Jadi setiap pengerjaan kulkas, oli harus ditakar ulang supaya pasti. Takutnya olinya ada tercampur dengan air gitu kan, jadi harus kita pastikan. Kita bongkar saja. Nah, ini kita las ya, yang bagian ini hisap yang nantinya menjadi arah ke ini klem. Ini kita buntukan dulu kan kawan, kita buntukan dulu. Ini
bagian kondensor ya, bagian kondensor ini kita las. Kalau ininya dilas berarti nanti di bagian filter itu harus dibuka ya kawan-kawan, ataupun kita buka saja bagian evaporatornya untuk pengisiannya. Jadi cara ngisi olinya, bagian jalur ke kondensor itu dilepas, jadi jalur hisap yang satunya yang klem itu kita tutup. Nah gitu kan kawan, ini karena bujunya ini panjang jadi langsung saja. Ini takaran olinya sekitar 180 sampai 200 saja kan kawan, cukupnya ukurannya. Kita kasih oli dulu ya, ini kulkasnya tidak puasa nih, tidak apa-apa. Terus ya, jadi kalau kita colokkan ini kawan-kawan, jadi kulkas ini dia menghisap sendiri. Nah jadi ngepas menghisap sampai habis. Nah gitu mudah kawan. Setelah sudah semuanya oli masuk, jadi pipa yang mengarah kepada kondensor ini, yang ke bodi ini kita las ulang, kita las kembali serapi mungkin. Nah, gitu. Pastikan tidak ada kebocoran ya kawan-kawan. Kita las ulang. Nah kita las ulang. Lalu setelah ini kita melakukan pengurasan. Setelah evaporatornya tadi sudah dilas ulang ya, evaporatornya dilas menggunakan alu platinum, kemudian olinya sudah kita takar. Sekarang kita akan melakukan pengurasan ya. Kalau soal pengurasan, kita menguras itu terserah kepada rekan-rekan semua ya. Kalau kami di sini menggunakan apa yang ada. Kami gunakan untuk kali ini, kita menggunakan gas ya. Anda bisa menggunakan gas, Anda bisa menggunakan R22, Anda bisa menggunakan R32, Anda bisa menggunakan Freon R134 juga nggak ada masalah. Anda bisa menggunakan musikul juga nggak apa-apa. Itu terserah bagaimana Anda enaknya saja. Kalau kita lebih suka malah menggunakan gas ya untuk mengurasnya. Cuman harus menggunakan teknik yang benar-benar ini ya, mengerti ya. Kalau memang belum memahami menguras menggunakan gas, saya tidak menyarankan untuk menggunakan gas. Lebih baik menggunakan R22 ya. Ataupun menguras dengan R11 didorong dengan R22 juga bagus gitu ya. Jadi ini kita kuras. Jadi kalau mengurasnya ya kawan-kawan, ini kalau menguras menggunakan LPG, jadi ketika pengurasan itu naik, gasnya naik, ini bunyinya nampak kan kawan, bunyinya nampak cakep gitu di indoornya ya. Kemudian unit langsung nempel. Kalau dipegang ke tangan itu sudah jadi ya dalam menggunakan gas. Tapi jangan pula ini ya kawan, jangan pula gasnya yang dimasukkan, jangan, karena kita tidak menyarankan pengisian freon menggunakan gas. Kita tetap standar pengisian freon menggunakan R134. Ini tetap kita kuras sampai keluar intinya ya, keluar kotorannya ataupun keluar olinya. Jadi kalau pengurasan tidak keluar olinya, berarti ketika konsumen mencongkel evaporatornya itu mungkin langsung dicabut. Jadi air ataupun itu oli tidak sempat untuk naik ke dalam evaporator ataupun kondensor. Oke, kita lanjut pengurasan lagi ya. Pengurasannya tinggal ditahan aja kan kawan, bagian pipa yang ke ini evaporator itu kita tekan lama-lama sampai tangan jempol kita ini nggak mampu ya. Nah, terus kita dengarkan bodi kulkasnya itu udah nggak, kalau bunyinya udah serang, nah, itu bagus berarti kan kawan. Tapi kalau masih bunyinya apa itu berarti tanda-tanda mau sumpah tuh kawan-kawan. Gitu ya, sangat mudah sekali. Nah ini kalau sudah dilakukan pengurasan ya. Setelah dilakukan pengurasan, ini yang harus diperhatikan kawan-kawan. Jadi
posisinya jangan itu dulu kawan-kawan, jangan dicabut dulu colokannya. Kita ngecek listriknya dulu nih, 41 enter 213 ya, udah bagus voltasenya. Jadi ketika pengurusan sudah selesai itu jangan buru-buru dicabut, tapi dibiarkan kemudian supaya udara itu masuk kawan-kawan, udara itu masuk ke dalam supaya gasnya tidak ada. Itu kuncinya kalau menguras menggunakan LPG, karena kalau tidak dimasukkan udara dulu manifoldnya dikendorkan, nanti ketika rekan-rekan mengelas akan menimbulkan percikan api gitu ya. Nah ini kan setelah semuanya selesai kita las juga nggak menimbulkan api kan kawan. Kalau tadi setelah pengurasan, nah Anda jangan mencabut dulu colokan kulkasnya, tapi biarkan dulu ada 1 menit supaya udara itu menetralisir gas di dalam kondensor dan evaporator. Setelah itu kita las kembali kawan. Setelah lasnya rapi semuanya, pastikan tidak ada bocor, kita vakum. Nah, ini yang wajib harus kita vakum kawan. Jangan lagi menggunakan vakum body karena kualitas kedinginannya sangat berbeda. Memang dingin, cuman untuk ketahanannya saya pastikan tidak akan tahan. Ini kita vakum. Vakumnya sih biasa aja kawan-kawan, vakum hanya seperti biasa aja. Nyalakan vakum, kemudian manifoldnya masukkan ke bucunya aja, udah gitu aja kalau itu. Ini kita nyalakan vakumnya sampai manifoldnya ini ke titik 0. Nah ini drone-nya menggunakan R410 bukan ya kawan-kawan ya. Jadi ini R410 ini sudah kosong, jadi kita vakum freon tabungnya, kemudian kita isi dengan R134 kawan-kawan, karena supaya mudah dibawa juga. Daripada yang kita bawa yang 13 kilo, lebih baik kita menggunakan yang kecil-kecil aja, simple ya. Ini kulkas 1 pintu sub itu ampernya 7 ampere ya. 7 ampere. Nah ini baru kita isi pelan-pelan. Ini baru 5,8 ampere. Ini baru 5 PSI ya. Kalau soal ngisi freon rekan-rekan, kalau kami di sini sesuaikan menggunakan ampere. Ada yang kulkas 10 PSI pas di ampere sebenarnya. Ada juga yang baru 5 PSI sudah pas dengan ampernya. Ada juga sampai 20 PSI, 15 PSI, 12 PSI baru mencapai ampernya. Kalau kami di sini sih lebih baik menggunakan ampere supaya tidak menerka-nerka, tidak melebihi ampere dari bawaannya ya. Nah ini kalau di Astar Channel 19 nih, jadi tutup takaran olinya antik, kemudian klemnya juga antik kan kawan. Jadi tang klemnya ini kami menggunakan flaring ya kawan-kawan ya, flaring AC. Jadi kawan-kawan kalau tang klemnya ketinggalan ataupun tidak ke bawah ya, kemudian yang adanya flaring, kita bisa gunakan flaring kan kawan. Jepitkan saja yang akan kita klaim itu menggunakan flaring ini. Jepitkan sekuat-kuat mungkin, kemudian dipastikan dari manifoldnya. Nah kalau kita buka seperti ini, dia sudah tidak ada anginnya, berarti penjepitannya sudah maksimal dan bisa kita potong. Bisa mungkin sih kalau bisa tang klemnya itu jangan lupa ya kawan. Ini kami dua ini bukan kadang-kadang tidak mau beli itu tang klem yang gimana ini, kami suka ketinggalan nih kawan. Nggak ada masalah lah ya, yang penting kita tetap sabar, tetap semangat. Ya ini tadi kita rasa tang klemnya masih ada udara sedikit, jadi kita posisikan di tempat yang berbeda. Nah ini sudah berhasil ya, sudah kita klem. Jadi sudah selesai kan kawan. Jadi kulkasnya sudah jadi seperti semula, alhamdulillah. Saya rasa begitu kawan-kawan ya tutorialnya. Nanti kita tutup kembali seperti semula. Bahwa kita kalau mau dibersihkan tinggal dibersihkan kawan-kawan, gak ada masalah. Mantap. Kita buka.
Cair. Oke pemirsa, terima kasih sudah mendukung channel kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Astar Channel 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.